Assalamualaikum, salam satu hobi. Menjawab pertanyaan teman-teman tentang berapakah ukuran idealnya ukuran topping atau kotak madu gelut khususnya jenis Itama seperti yang ada pada saya ini dan yang seperti yang di belakang saya yang sudah saya gunakan. Simak video selengkapnya. Untuk rekan-rekan yang ingin mendalami atau terjun di dunia budidaya ternak lebah madu jenis gelulut atau kelanceng, khususnya untuk pembuatan kotak topping atau kotak tempat madu ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dari mulai bahan, ukuran, dan kelengkapan lainnya. Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti dalam hal ini, tetapi kita patut mencontoh atau meniru dari para senior dan para guru atau teman atau sahabat kita yang sudah terlebih dahulu melakukan budidaya lebah madu ini yang sudah terbukti sukses dan berhasil. Dan di sini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang beberapa idealnya ukuran topping khususnya untuk jenis gelulut Itama. Yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebelum membuat topping atau kotak madu gelulut, itu kita harus betul-betul yakinkan bahan yang kita gunakan ini belum terkontaminasi atau mengandung racun. Karena barangkali ada keterbatasan bahan, kita asal menggunakan bahan yang sudah ada yang kita tidak tahu bahan ini sudah terkontaminasi atau dulunya pernah diawetkan dengan bahan-bahan pestisida. Jadi itu harus kita hindari karena akibatnya bisa fatal teman-teman ya. Ini menurut pengalaman yang sudah kita alami dari rekan-rekan yang lainnya juga. Karena menggunakan bahan topping yang sudah terkontaminasi pestisida, itu akibatnya satu koloni atau satu sarang gelulut atau kelanceng kita itu bisa mati semua. Jadi lebih baiknya kita gunakan kayu atau bahan yang kita betul-betul tahu bahan ini masih aman dan masih steril. Dan selanjutnya dari jenis bahan kayu, tentu saja teman-teman bebas mau bahan kayunya dari jenis apa. Dan kebetulan di sini yang saya pakai ini adalah dari jenis bahan kayu, kalau kita nyebutnya di sini petean atau kayu sage. Tetapi teman-teman bebas mau memilih dari jenis kayu apa, mau sengon, mau pule, mau jati, mau trembesu, mau laban, mau apapun bebas teman-teman ya. Tentunya lebih bagus dari jenis kayunya yang lebih awet. Kalau bisa yang keras, jadi supaya awet dan tahan lama. Itu dari segi bahan kayunya. Kemudian dari segi kondisi, usahakan kalau bisa untuk pembuatan toppingnya itu kita gunakan kayu yang dalam kondisi kering. Nah, yang dari kondisi kering itu untuk mengantisipasi kelembapan, jadi sedikit meminimalisir resiko topping itu nanti bisa menjamur. Untuk paku di sini saya menggunakan 3 jenis paku. Nah, di sini saya pergunakan paku papan. Di sini ada paku reng dari kayu dan ada juga reng dari bambu. Untuk ukuran selengkapnya teman-teman ya, kita mulai dari bingkainya terlebih dahulu. Ini yang biasa saya pergunakan. Untuk ketebalan 3 cm, untuk tinggi di sini 7,5 cm, dan idealnya teman-teman bisa gunakan dari ukuran 6 cm sampai 9 cm untuk tingginya. Kemudian untuk panjangnya di sini saya pergunakan 32 cm. Kemudian untuk idealnya teman-teman bisa pergunakan di angka untuk panjangnya 30 cm sampai 37 cm. Tentunya semua itu tergantung kebutuhan, keadaan, inovasi dan motivasi teman-teman masing-masing ya. Kemudian untuk lantai di sini kita gunakan 2 papan. Yang satu papan ini ukuran yang lebar ini 2x20, kemudian yang satunya ini 2x15. Kemarin saya pesennya 2x15, cuma di sini kita dapati 2x14. Ada satu yang ukurannya agak kurang ya, biasalah kurang dikit, nanti kita bisa kondisikan teman-teman ya. Kemudian untuk tebal di sini 2 cm dan panjangnya di sini ketemunya 35 cm. Kemudian untuk tutupnya di sini teman-teman ya, tutupnya ini di sini untuk ketebalan ya, ketebalan 3 cm ini kan. Kemudian untuk panjangnya di sini 40 cm. Ini nanti ketemunya persegi 40 cm karena saya menggunakan ukuran 3x20 cm untuk tutupnya, jadi 2 rangkap nanti pas. Dan untuk lesnya ini bebas teman-teman ya, kalau mau pakai les menggunakan reng, cuman ukurannya tentunya disesuaikan dengan supaya pas tutupnya masuk ke dalam toppingnya ini tidak terlalu sempit. Oke. Dan untuk bahan-bahannya ini apakah harus disuguh atau tidak? Tentunya tidak teman-teman ya. Teman-teman mau menyuguh atau menghaluskan bahannya ini atau tidak, itu bebas. Itu terserah teman-teman ya, karena di sini juga saya untuk menyuguhnya juga cuman sekali lewat aja di sini kan. Nah, jadi untuk menyuguhnya atau tidak itu bebas, pilihan kita masing-masing. Yang penting kayunya bahannya steril.
Oke, kemudian selanjutnya kita akan merangkainya, teman-teman ya. Ini aslinya untuk merangkainya pun teman-teman bebas menggunakan metode seperti apa saja. Cuma di sini yang biasa saya pergunakan, di sini saya sudah melubangi dari satu sisi dari bingkainya ini. Sudah saya bor semua, antisipasi kalau pecah, karena jenis bahan kayu ini bisa dikategorikan mudah pecah, dan tentunya supaya lebih rapi ya. Ini semuanya sudah saya bor semua nih. Ini di satu sisinya sudah saya bor semua ini kan. Teman-teman bisa lihat ini. Dan model saya merangkainya pun ini seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi modelnya saya muter. Kalau ini makunya modelnya memutar seperti ini. Nah seperti ini rangkaiannya. Cuma teman-teman bebas mau yang model seperti ini juga bisa. Cuman kalau saya modelnya memutar seperti ini. Nah merangkainya. Nah seperti inilah jadinya nanti. Oke, kita akan paku menggunakan paku papan supaya lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagian bingkai sudah selesai teman-teman ya. Jadi di sini ketemunya totalnya di sini adalah 35 keliling persegi, 35 ya, keliling di sini 35 sesuai dengan ukuran papan lantainya tadi. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang bagian papan teman-teman ya. Nah di sini yang saya haluskan cuma bagian dalam, tetapi mau dihaluskan atau tidak tentunya bebas. Nah kalau papan ini pernah ketempelan semen atau tanah, itu masih bisa digunakan teman-teman ya. Yang penting itu tadi seperti di awal saya katakan, yang nomor satu itu jangan sampai terkontaminasi pestisida, itu bahaya sekali. Nah seperti ini jadinya teman-teman ya. Kemudian sebelum ini kita pasang, kalau saya biasanya langsung membuat lubang di bagian tengah ini dengan menggunakan gergaji biasa. Oke. Di sini kita akan ambil titik tengahnya, teman-teman ya. Di sini 35, jadi kita ambil titik tengahnya di angka 17,5. Kemudian untuk lebarnya, di sini yang sering saya gunakan adalah 8 cm persegi. Untuk ini lubang tengah bagian lubang lock. Usahakan jangan terlalu kecil dan jangan terlalu lebar. Oke, saya akan sekalian potong di sini. Oke, udah jadi. Tetapi ini tidak saya langsung belah teman-teman ya. Jadi ini nanti saya belahnya nanti ketika saya memasang topping di lock orinya. Karena biasanya lubang lock ori itu tidak selalu di tengah, terkadang di pinggir. Jadi apabila nanti kita ketemu dengan lock ori yang lubangnya di pinggir, nanti yang ini tidak jadi kita lubangi, dan kita akan membuat lubang baru di sini atau di sebelah mana, kita bisa gunakan dengan gergaji mesin atau sinsau. Jadi karena rata-rata kan untuk lubang lock ori itu kan di tengah, makanya saya langsung buat di sini. Oke. Oke, kita lihat jadinya. Jadi kan rapi teman-teman ya, tidak pecah dia. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Jadi andai kata ada celah-celah kecil seperti ini nanti yang kurang rapat atau di sebelah mana, itu teman-teman bisa menampalnya dengan menggunakan tanah atau propolis ketika kita memotong lock ori itu tadi teman-teman ya. Nah ini di bagian lantainya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian penutupnya. Oke, kita akan singkirkan dulu ini. Kita lanjut ke pembuatan tutupnya teman-teman. Ini untuk tutupnya, ini lesnya juga ini sudah saya bor tadi teman-teman ya, ini supaya tidak mudah pecah. Oke, langsung saja.
Oke, sekarang kita coba cek kanan, kiri, depan, belakang, semuanya aman. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari atas. Nah, semuanya sip. Selesai prosesnya. Nah, untuk lebih bagusnya, bagian dalamnya ini kita bakar terlebih dahulu sebelum kita gunakan dengan menggunakan alat seperti ini, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa dapatkan ini di swalayan, di Indomaret atau Alfamart, atau online juga bisa. Ini kalau saya nyebutnya di sini kepala gas mini, enak-enaknya ngomong. Kalau ininya ini murah. Ini 20.000 saya beli ya untuk tabung gasnya ini. Kalau ini macam-macam harganya. Ini di angka sekitaran 40.000 sampai yang 100.000 juga ada, tapi usahakan beli yang modelnya kuningan, dia tahan lama. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Pasangnya juga cukup mudah, cuman seperti ini aja. Nah, kemudian kita putar. Nah, di sini kan ada selanya ini. Kemudian tinggal kita putar sedikit. Nah, ke sini, ke kiri. Nah, suara gasnya keluar kedengaran. Kemudian kita pantik dengan menggunakan korek. Nah, ini ya. Kemudian kita bakar. Oke, cukup teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, itu bisa membakarnya dengan kompor gas atau yang lainnya. Apabila tidak punya, tidak dibakar pun tidak apa-apa. Tujuan kita membakar ini adalah untuk mensterilkan dari kuman atau antisipasi jamur. Tetapi apakah kalau ini sudah dibakar, apakah dia sudah pasti aman dari jamur? Tentu saja juga tidak. Tergantung dari apakah bahan yang kita gunakan ini masih basah atau sudah kering, dan koloni lebahnya apakah dia besar atau kecil. Kenapa saya senang menggunakan ukuran seperti ini, teman-teman ya? Di sini kelebihannya, kalau kita menggunakan ukuran seperti ini, kalau kita mendapati koloni sedang atau super, maka dia akan perawatannya lebih maksimal, maka akan mengurangi resiko terjadinya jamur. Kalau kita menggunakan topping yang terlalu besar, itu resikonya lebah akan kewalahan merawatnya, maka dia akan beresiko terjadinya jamur, terutama apalagi di musim cuaca penghujan. Tetapi apabila sudah terjadi jamur, maka antisipasinya pun bisa kita lakukan dengan cara mengolesi jamur-jamur di bagian topping ini dengan menggunakan madu atau lidah buaya. Apakah cukup satu sekali oles itu jamur akan hilang? Tentu saja tidak, teman-teman ya, tergantung tingkat keparahannya. Kalau parah itu bisa diulangi 2 atau 3 kali pengolesan jamur apabila memang sudah terlanjur terjadi. Itulah alasan mengapa saya belum memilih menggunakan topping yang ukuran seperti ini, teman-teman ya. Dan juga kalau kita bisa memastikan ukurannya yang sudah kita standar kita gunakan, jadi nanti teman-teman apabila ingin membuat versi banyak, tentunya teman-teman apabila ingin memesan kayu di tukang kayu atau di Banglong, tentunya ukurannya sudah bisa kita tentukan. Untuk bingkainya teman-teman bisa memilih di ukuran 3 kali minimal, itu 3 kali 6 atau 3 kali 9. Cuman rata-rata itu di angka 3 kali 7 atau 3 kali 8 untuk bingkainya. Kemudian untuk papan di sini ada 2 jenis. Di sini bisa ukuran 2 kali 15 untuk yang satu sisinya. Kemudian yang satu sisinya teman-teman bisa memesan dengan ukuran 2 kali 20. Kalau untuk tutupnya teman-teman ini bisa satu ukuran saja dengan ukuran 3 kali 20. Tergantung kebutuhan teman-teman masanya seberapa. Dan untuk pakunya pun teman-teman bisa memilih dari 3 jenis tadi, yaitu paku papan, paku reng kayu, dan paku reng bambu. Dan untuk selanjutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman beberapa topping yang sudah saya pakai di sini. Nah, ini adalah topping-topping yang sudah saya pasang teman-teman ya, dengan ukuran yang sama seperti yang saya utarakan di depan tadi. Ini ya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini lebar perseginya dan ketebalannya serta tutupnya ini juga teman-teman ya. Oke, saya akan bongkar sedikit tutupnya ini. Ini malah ada yang 4 cm ini saya gunakan. Ini untuk lesnya bebas. Oke, kita akan cek lagi di topping yang lainnya. Oke, lanjut. Ya, ya, bisa lihat ini. Semuanya topping yang sudah saya gunakan ini, ukuran belnya, ukuran tingginya, dan tutupnya juga. Tuh, agresif nih rupanya yuk. Juga sama ini, kemudian ini seperti situ semuanya. Nah, jadi semuanya sama. Jadi topping yang saya gunakan rata-rata dengan ukuran seperti ini semua. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ini wassalamualaikum, salam satu hobi.